Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kehadiran para saudara kita yang saya hormati, kakek, nenek, dan yang saya hormati bule, bude, dan yang saya sayangi anak-anak kita sekalian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu acara pertama-tama marilah kita Baru kan di awal itu, kehadirat Allah di, Subhanahu wa taala. di ujung, di awal lah, setelah Al-Fatihah. Keselamatan sehingga kita diringankan langkah untuk berkumpul mengadakan arisan keluarga bahagia di rumah Abang dan Edo. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di kemudian hari kita Kalau ada saya pakai ini, bentar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara arisan keluarga bahagia. Yang pertama pembukaan oleh protokol yaitu saya sendiri. Kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ibu Hajah Indrehan. Ketiga, ceramah agama oleh Ustadz Negeri Widya Sartika. Keempat, kata sambutan dari Sohibul Baik. Kelima, kata sambutan dari Ketua Arisan Keluarga Bahagia. Keenam, laporan Menteri Keuangan, yaitu pencabutan nomor arisan berikutnya, pencabutan arisan terkejut, laporan keuangan. Ketujuh, marketing Kurang jauh, mungkin terdekat sama itu ya. Kedelapan, seri seputar AKB. 9, doa penutup. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Hajah Indrehan. Kepada Bule, saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti dimatikan. Alif Lam Mim. Zalikal Sini kau dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
Alhamdulillah. Terima kasih Bu Haja. Tabarakallah. Jazakallah khair. Semoga apa yang dibaca oleh Bu Haja ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya acara selanjutnya yaitu ceramah agama oleh Ustaz Trividia Sandika. Kepada Al-Ustaz saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Menatap, ampuni ya Allah dosa orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, mudahkan kami ya Allah dalam mencari ilmu. Mudahkan kami ya Allah dalam menuntut ilmu. Mudahkan kami ya Allah dalam mengamalkan ilmu-ilmu kami ini ya Allah. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi ya Allah rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian pada siang hari ini dengan membacakan umul kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan ke Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Muhammad Jailani, untuk kedua orang tua kita, untuk guru kita, untuk niat kita masing-masing, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilaihi anta maksudi wa ridhaka mardubi. Ya Allah, Engkau lah yang kami tuju, ridhoanmu lah yang kami cari. Amin. Bapak, Ibu, abang, kakak, adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuki kajian fikih ini di awal ya, pertama kali ya. Bab tentang bersuci. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya punya jemaah, dia pimpinan di suatu kantor. Ketika saya mengisi pengajian, dia tanya, Ustaz, macam mana cara bersuci yang baik, yang benar? Tengok tuh Pak Bu, dia sudah pimpinan, tapi cara bersuci aja pun juga belum mengerti. Ini artinya, ya, ini alhamdulillah tabarakallah. Terima kasih ya Rino ya dan istri sudah di fotokopi bukunya ya. Nanti bagi yang belum fotokopi silakan di fotokopi ya, bukunya supaya apa? Supaya ilmunya tidak hilang. Karena kalau nggak ada buku nanti susah memahaminya
dan ilmunya nanti hilang. Maka ilmu itu harus dicatat, makanya pakai buku. Ya, dibagikan dulu bukunya, tolong biar bisa disimak sama-sama. Ya, bukunya murah, tidak mahal. Ya, itu kita buat per bab supaya murah dan gampang bawanya. Jadi saya harapkan bulan depan sudah punya semua bukunya. Karena mengaji tanpa punya buku susah untuk bisa dipahami. Sedangkan yang punya buku pun juga belum tentu paham, apalagi nggak punya buku. Nah, ini penting sekali. Karena bagaimana sholat kita diterima kalau bersuci kita masih nggak benar, wudhu kita masih nggak benar. Nah, ini dasar harus diketahui bagi seseorang yang ingin menjalankan sholat. Oke, udah semua ada bukunya, alhamdulillah. Jadi saya mohonkan bagi yang belum ada bulan depan ya sudah ada semua. Baik, kita masuki bab yang pertama tentang bersuci. Dalam hukum Islam, mohon ditengok semuanya bukunya. Sambil makan silahkan, tapi jangan ngobrol, jangan ngantuk ya. Nanti ustaznya tidur di sini ya. Ya, makan nggak apa-apa, yang terlambat silahkan makan ya. Tapi jangan di pengajian lain ya, ntar diusir. Hanya di sini yang boleh. Sambil makan sambil mendengarkan ceramah. Alhamdulillah tabarakallah, datang lagi saudara kita. Baik, bersuci dalam hukum Islam. Soal bersuci dan segala seluk-beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting. Terutama karena diantara syarat-syarat sholat yang telah ditetapkan. Kalau seseorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian dan tempatnya dari najis. Nah, jadi kalau enggak suci dari badan, suci dari pakaian, dari tempat, sholat kita enggak diterima. Sampai di sini ada pertanyaan, masya Allah. Nah, jadi biar enggak bosan, biar betul-betul duduk kaji itu, ya. Nah, saya terangkan sedikit, kemudian kita buka pertanyaan. Kalau saya nggak tahu, nggak paham, jawabannya bulan depan saya buka kitab lagi. Saya tanya guru saya lagi. Ada pertanyaan? Nggak ada, kita lanjuti. Firman, ya masya Allah subhanallah, Ibu Haja Nung. Tempatnya harus suci Ya, ya kan? tempatnya harus suci. Masya Allah subhanallah. Jadi mungkin kita Itu Ibu Haja Nung. Kasih biar yang lain dengar. Mungkin yang di luar mungkin ada. Masuk, yang lain Vino masuk. Masuk ke dalam. Mohon yang masih di luar ke dalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seperti Ustaz katakan, kalau kita melaksanakan sholat, tempat suci dari hadas besar dan kecil dan juga kita. Dan pertanyaan saya, Ya. kadang kita pergi sesuatu tempat, kemudian kita sholat dan kita hanya membawakan sajadah. Ya. Nah, kesucian tempat itu kita nggak tahu. Gitu. Masya Allah. Jadi bagaimana kita melaksanakan sholat itu? Tapi kita pakai sajadah. Tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu Haja ya. Tengok kan, bertanya aja dapat pahala. Apalagi yang jawab. Kan didoakan Ustaz kan, ada di WA grup kan, sangat dianjurkan dalam agama banyak-banyak mendoakan. Itu yang tanya Adamda Budi, Ustaz mana dalilnya Ustaz? Enak aja dia kan pasif, nggak aktif. Masa kita doakan dia bisa dapat kebaikan? Saya kirim langsung sama dia ke nomor WA dia. Dalilnya dari Al-Quran, ini segala macam dari hadis. Oh ya, baru saya yakin. Baik, pertanyaannya,
ada suatu tempat kita mau sholat, kita gelar sejadah, kita nggak tahu tempat itu najis atau tidak. Bagaimana itu Ustaz? Nah, nanti ada di bab selanjutnya, ada najis yang kelihatan, ada najis yang tidak kelihatan. Kalau najis yang tidak kelihatan itu tidak apa-apa. Misalnya kita kencing, kecipratan air seni ke sarung kita, celana kita, itu kan tidak kelihatan. Nah, itu dibolehkan untuk kita pakai sholat. Tapi kalau misalnya jelas apa kita kencing, ngumpat dia air itu ke sini, kan nampak itu kan jelas. Nah, itu kita tidak boleh menggunakan kain itu lagi. Nah, sama seperti tadi kita mau sholat ya ke suatu tempat, kita nggak tahu ini tempatnya najis atau enggak ya, ada kotorannya atau tidak ya, tidak kelihatan. Nah, maka nggak apa-apa kita gelar sejadah. Kecuali ada kelihatan, maaf misalnya tai ayam ya, kita buang dulu bendanya, nanti tidak ada penjelasannya ya. Kita buang dulu maaf bendanya, najisnya itu, udah kita ambil air, kita siram ya, kita siram sampai tidak kelihatan lagi bendanya, baunya, rasanya, tapi jangan dirasain. Pesannya ada bercanda supaya nggak ngantuk gitu Bu aja. Silakan. Ini kan ini bersihnya dan untuk sholat. Nah, ini juga nggak perlu kita cium atau kita betul-betul gimana. Nah, ya nggak perlu begitu. Tambah Ustaz. Silakan. Kalau Ibu di aja. rumah sakit. Itu ya. Ini penting, banyak orang yang nggak jadi sholat gara-gara apa namanya, terlalu ketakutan. Ini kan tempat ini nggak punya tempat sholat ini, najis ini, nggak mau aku sholat di sini. Ada orang begitu, di masa itu seperti itu. Ketakutan dia, akhirnya dia nggak sholat. Coba bayangkan itu. Ya silakan. Satu lagi Ustaz. Ya. Ini masalah tempat tidur, pilar. Kalau kita punya bayi, punya anak, tilam itu kan ada alternatif. Boleh kering ya, udah kering kita udah tahu. Terus sholat kita di atas kasur itu dengan berlapiskan sajadah. Itu bagaimana? Demikian juga kalau di rumah sakit. Oh, tunggu dulu, satu dulu Bu aja. Ya, kita punya bayi itu lalu kencing di tilam. Nah, kemudian kita sholat di atas tilam itu yang kena kencing itu. Udah kering. Tapi udah kering. Nah, kalau misalnya dia bayi laki-laki yang belum berumur berapa bulan? 2 tahun, pinter. Nah, maka boleh. Tapi kalau misalnya bayi perempuan, nah mesti dibersihkan atau dibersihkan. Begitu. Jadi pastikan itu. Ini bayi laki-laki atau perempuan. Dan yang kedua, depan tadi ya. Iya. Yang kedua. Yang Kedua, Ya. kalau di rumah sakit. Di rumah sakit pinter. Kita sakit. Sementara kita harus bedes. Bedes kan kita bisa tidur. Nah, sementara kewajiban harus kita laksanakan. Kita sholat di atas tilam. Kita tidak tahu kan sejarah itu kan ada bekas-bekas orang, kan berganti orang kan di rumah sakit. Tapi kita sholat di situ. Nah, itu Iya, kita kan sakit di rumah sakit. Kemudian kita sholat. Nah, kita sholat pakai sejadah yang bekas-bekas orang. bukan saja ada Maaf yang tempat tidur. tempat tidur yang bekas Kan orang. pepes. Itu gimana Ustaz sholatnya, sah atau tidak? Nah, sepanjang tempat itu tidak ada najisnya maka sah. Itu dinamakan najis yang tidak terlihat kalau memang pun ada. Tapi kalau memang ada najisnya maka dibersihkan dulu najisnya, dibuang dulu. Nah, kemudian disiram pakai air. Nah, sudah bersih, sudah tidak nampak lagi. Jadi di sini nanti ada keterangannya ya bab tentang itu.
Ya, kemudian kalau sudah hilang baunya dan rasanya, maka kita bisa untuk sholat. Tapi Mohon. kita nggak tahu ya kan. Kita nampak bersih lah ya Ustaz, Iya, ya. iya. Bisa lah. Iya, itu bisa untuk sholat. Karena kan kadang sakit. Iya, betul. Dia nggak boleh turun dari tempat tidur. Betul, betul. Ya, sah untuk sholat. Jadi intinya kalau tidak ada najis baunya dan baunya. Tapi kalau tempat itu bau kotoran atau bau najis, maka tidak bisa untuk sholat. Iya, masya Allah. Abang dan silakan itunya mic-nya tolong. Langsung aja mungkin Ustaz. Suaranya. Nah, langsung. Ya mungkin masalahnya Ustaz, kadang-kadang kita terkadang buang air kecil ya, gitu, ada buang air kecil atau terjadi apa yang tanpa kita ketahui sandal yang kita pakai terkena suatu kotoran dan buang air kecil terkadang bahasanya tidak bersih lah, membersihkan seputaran itu, ada netes di pakaian kita dan seluruh tubuh kita. Nah itu gimana dalam melaksanakan sholat ke depannya? Iya, bagus sekali. Terima kasih. Semoga Allah membalas sampai. Ustaz, bagaimana kalau kita sholat tetapi pakaian kita terkena tetesan air kencing? Gitu ya? Gitu pertanyaannya. Iya. Kalau misalnya kita tahu pakaian kita terkena percikan air seni, maka nggak boleh kita pakai sholat pakaian kita. Kalau tahu, kalau kita kencing kan kita angkat pakaiannya, kita jongkok, ya kan? Kita jongkok. Nah kalau kita nggak tahu, namanya najis yang tidak terlihat itu dimaafkan, boleh. Tapi kalau kita tahu, nampak kita mencelat dia, kena pakaian kita. Betul. Jadi gimana solusinya? Yang kena itu kita basuh lah. Kita basuh, kita siram. Jangan dibasah semua. Kedinginan nih. Ya, kedinginan. Nah makanya saya sering itu dan saya lakukan sampai sekarang ini juga ilmu. Kalau kita mau ke kamar mandi, itu kita buka pakaian-pakaian sholat kita. Makanya kemana-mana bawa sarung bagi yang laki-laki. Jangan pakai celana panjang begini. Ini kalau kencing kan nggak boleh berdiri, kan duduk. Kencing jongkok, ini cenderung kena itu, lompat itu air seni. Maaf, kita kan gini kencing. Nah, ini juga belajar kencing. Gini perhatikan. Nah, ini diangkat sedikit, gini. Nah itu ya. Akan begini kita juga. Perempuan juga begitu. Kemudian kita kedutkan 3 kali. Ya. Supaya apa? Supaya aslinya itu keluar. Kemudian kalau laki-laki, maaf ketahuan gua aja. Bukan kena COVID ya. Maaf kalau laki-laki. Halo ibu. Ya. Kalau laki-laki ini kan laki-laki kemaluan. Pikir memang begini ya. Ini bukan porno. Kalau nggak begini, nggak jelas. Nanti kita bicara tentang mani, tentang darah nifas, tentang haid. Ustaz, jorok itu. Nggak boleh begitu. Nah, jadi kalau laki-laki ujung kemaluannya itu diurut dari ujung ini. 1, 2, 3. Pertama didahemkan, perempuan suka didahemkan. Kemudian laki-laki diurut begini. Supaya apa? Supaya selesai kencing nggak netes lagi dia. Habis total. Nah, nanti beda lagi yang geser. Mereka mukanya. Kalau yang geser itu dia terus keluar kencing itu biasanya yang sudah tua. Itu dimaklumi, dia pakai pampers. Itu dimaklumi. Jadi pempesnya dikosong nggak apa-apa? Hah? Kenapa bisa? Ya nanti pertanyaan berikutnya yang saya jawab, gua aja. Ya? Belajar terus ini. Adik. Nah, jadi saya sarankan
sampaikan kemana-mana bawa sarung. Nah, ketika mau sholat itunya dibuka pakai sarung. Kalau saya buka baju jubah ini, jadi aman dari percikan air seni. Dan satu lagi kemana-mana maaf bawa sempak. Kenapa? Nah, karena supaya betul-betul bersih. Kalau sempak yang kita pakai kan kemana-mana kita kencing, nanti netes lagi, kan kena. Nah, itu supaya menghindari celana kita kena kencing dan celana kita kena najis. Kita kemana-mana bawa sarung dan juga kemana-mana bawa sempak celana dalam. Gitu ya Pak ya. Tadi yang kedua ada ya. Tadi buat aja tadi apa nih? Coba ulangi. Pampers. Pampers tadi. Ya. Nah, Coba. Ini penting ini. Ya, kalau ini seorang tua tadi kan Geser. pakai pampers. Ya. Ada di pipi itu. Pampers tengah gitu. Nah. Nah, apakah harus dibuka dulu pampersnya atau nanti kan bolak-balik gitu juga ya kan? Ataukah bisa dipakai pampers itu? Gitu Ustaz. Ya. Makasih. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum. Amin. Ustaz, bagaimana orang tua itu yang sudah geser, yang sudah terus-menerus keluar kencingnya, kan najis itu, kan dia selalu bawa najis. Nah, jadi caranya begini, dia wudu ketika masuk azan, nggak boleh sebelum azan. Dia itu cara kajian fikihnya. Ketika masuk azan, Allah Akbar, dia berwudu, dia bersihkan dulu kemaluannya, dia berwudu. Setelah itu dia pakai pampers, dia sholat. Udah satu pampers hanya boleh satu sholat. Karena apa? Karena dia sudah membawa itu tadi. Tapi dimaklumi karena dia sakit, dia tuh geser keluar terus kencing. Nanti ketika dia mau sholat sunat lagi, buka lagi pampersnya, dibuang, bersihkan lagi kemaluannya, pakai lagi pampersnya, berwudu lagi, sholat sunat lagi. Begitu aja, Masya Allah. Enak ya kita taruh gaji. Insya Allah tabarakallah. tadi tanya. Ada lagi? Ibu aja. Ya, ini penting supaya kita masuk surga, ibadah kita diterima, supaya hati kita tenang, supaya doa kita terkabul, ya kan? Nah, ini kan dasar, ini penting. Jemaah saya ini YouTube-nya setahun. Silakan Bu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan najis ya Pak Ustaz. Ya. Yang saya tanyakan kalau kita sholat di rumah non muslim. Ya. Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah berkahi. Ibu apa? Ibu aja apa? Hah? Ibu aja Wiwi. Amin. Nah, didoakan semoga lancar. Ustaz, Ibu Wiwi, Ibu aja. Bagaimana kalau kita sholat di rumah non muslim? Kan ada najis anjing, babi segala macam, minyak lemak babi, kan begitu kan? Ini pertanyaan bagus ini. Masya Allah, tabarakallah, sama datang. Silakan makan, abang datang. Bagaimana Ustaz? Nah, di rumah sakit Advent kan Kristen ya kan? Pasiennya juga ada orang Muslim. Dia sholat di kamar itu. Tidak apa-apa sepanjang tempat itu tidak ada najis, tidak kelihatan najisnya. Ya, kita sholat aja di situ. Kalau ada palung salibnya, minta turunin dulu palung salibnya. Jangan kita menyembah di palung salib. Atau cari ruangan lain yang ada palung salibnya. Gitu. Ya, jadi boleh silakan. Walaupun dia non muslim, pastikan tempatnya itu bersih. Ya, tidak ada maaf ya najis kayak anjing atau kayak babi atau lemak babi, pastikan tidak ada. Sah salatnya. Karena kami juga selalu gitu. Selalu kan? Karena keluarga saya banyak non muslim. Iya. Jadi Ini kalau saya kan biar kedengaran itu ibu-ibu itu. Karena Gini, kalau yang sholat di rumah non muslim, kami cerita keluarga kami. ya. Karena keluarga kami itu banyak yang muslim. Masya Allah, keluarga ibu aja Kalau pulang kampung, ya.
Kami nggak mungkin kan tidak sholat. Iya. Sementara di kampung orang tua saya itu ada masjid. Iya. Jadi kami tinggal dengan saudara. Iya. Tapi saudara itu paham kalau kita itu lain akidah. Masya Mereka udah kasihkan tempat khusus untuk kami. Masya Dan Allah. kami beraktivitas di situ. Kami sholat dan apa di rumah saudara yang muslim. Masya Allah. Jadi seperti itu tadi saya bilang Bibi, cuman kan lebih enak ya Ustaz. Jadi sampai Masya kami juga udah merasakan hal yang demikian. Makasih Ya. Ustaz. Ya, alhamdulillah, tabarakallah, terima kasih tambahan ilmunya buat dan semoga Allah memberkati. Amin. Baik, ada lagi sebelum kita lanjuti penjelasan berikutnya. Menarik ya. Alhamdulillah. Nggak ada berikutnya. Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat. Nah, tengok ini. Bagaimana Ustaz? Bagaimana caranya supaya Allah suka sama kita, cinta sama kita? Taubat. Mana dalilnya? Inilah Al-Baqarah 222. Nah, ya kan? Kemudian dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri, ya. Nah, jadi kalau kita sholat tidak bersuci, maka sholat kita tidak sah. Berikutnya perihal bersuci meliputi beberapa perkara berikut. Yang pertama alat bersuci seperti air, tanah dan sebagainya. Nanti kita bahas selanjutnya. Yang kedua kaifiat atau cara bersuci. Yang ketiga macam dan jenis-jenis najis yang perlu disucikan. Yang berikutnya D benda yang wajib disucikan. Yang E sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Ada pertanyaan apa yang didiskusikan? Atau yang lain dari sini boleh silakan. Ustaz, suamiku Ustaz nggak taat Ustaz, bagaimana Ustaz? Ada di WA gitu. Apa saya buat firman Allah dalam Al-Quran? Saya nggak ingat itu. Mungkin ibu mungkin ada yang ingat. Nabi Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau kasih. Jadi kita nggak stres. Suami kita belum taat, istri kita belum taat, ya. Yang buat taat anak-anak belum taat, buat jantung pinter, ya. Kita nggak stres, ya. Bukan tujuan kita untuk buat dia taat. Paham ya? Tolong ini, ya. Bukan tujuan kita